Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Zadi ya. Siapa? Pak Zadi. Ya, Pak Zadi kali ini mengajar Al-Quran hadis. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian? Gimana? Jawabannya gini, alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes, gitu. Gimana coba? Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, yes, gitu. Oke. Tentunya kita kemarin sudah ada beberapa yang Pak Zadi share, Pak Zadi kirim ke kalian PDF pelajaran Al-Quran hadis. Pelajaran pertama itu bab pertama apa? Ya, tentang Al-Fatihah. Kemarin Pak Zadi sudah kirimkan dan tugaskan ke kalian untuk menulis surat Al-Fatihah beserta artinya. Dan setelahnya Pak Zadi suruh untuk menghafalkan. Sudah hafal belum? Kalau Al-Fatihahnya sudah hafal jelas dong, ya kan? Masa Fatihah nggak hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertama kalau membaca Al-Quran adalah dengan mengucapkan ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk ke ayat pertama Al-Fatihah. Ayat pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, penyayang. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Seterusnya kayak gitu ngapalkan ya. Nanti Pak Zadi minta videonya loh ya. Sekarang Pak Zadi sudah kasih PDF-nya, sudah tak kasihkan untuk kalian belajar. Pak Zadi akan menerangkan sedikit. Kalian pasti sudah tahu kan, Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada berapa? Ya, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya, ayat pertama bunyinya apa? Ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat pertama. Ya, ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau orang membaca Al-Fatihah kok tidak membaca Bismillah, berarti dia mengurangi 1 ayat. Ya enggak? Iya. Maka juga kalau di dalam sholat, kita wajib enggak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Wajib. Ya. Orang yang sholat tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Apa? Orang sholat tidak membaca surat Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau di dalam hadis Nabi, kalau anak-anak tahu itu, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalian harus bisa. Lah, membaca surat Al-Fatihah itu harus sesuai tartil anak-anak. Makanya itu gunanya kalian harus mengaji. Baik di TPQ, madrasah maupun kepada guru ngaji Al-Quran. Biar panjang pendeknya itu benar. Jadi jangan terabas semuanya, jangan asal bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Panjangnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, panjang pendeknya harus benar. Itu harus belajar Al-Quran, itu harus talaki. Talaki itu atau apa? Talaki itu apa? Talaki adalah menghadap guru dengan membaca. Jadi guru tahu bacanya, mangapnya bagaimana, mengucapkannya bagaimana. Itu nanti guru akan menilai. Ya, itu satu. Intinya pertama adalah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang sholat harus wajib membaca Al-Fatihah. Hukumnya apa sholat? Membaca Al-Fatihah hukumnya apa di dalam sholat?
wajib. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, apa hukumnya? Salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah itu. Nah, Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu ada beberapa nama. Ya, kalian kan pernah dengar paling. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan membaca Ummul Quran. Nah, itu Ummul Quran apa lagi itu, Pak? Ummul Quran itu adalah Ummul Quran. Atau ada yang membaca ada yang menamakan juga dengan Ummul Kitab. Ya, ini artinya sama, yaitu induk Al-Quran. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu induk dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran, itu induknya ada di Al-Fatihah. Maka dinamakan surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran atau dinamakan Ummul Kitab. Apa artinya Ummul Kitab? Apa artinya Ummul Quran? Ummul Quran yaitu induk Al-Quran, Ummul Kitab induk Al-Kitab. Jadi namanya ada Al-Fatihah, ada Ummul Quran, ada Ummul Kitab, apalagi ya yo? Apalagi? Ada yang namanya apa? As-Sab'ul Mathani, ya. Artinya adalah apa namanya? As-Sab'ul Mathani. Apa arti dari As-Sab'ul Mathani? Arti dari As-Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang gimana? Karena Al-Fatihah itu kan diulang-ulang terus setiap hari. Jadi dikatakan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap hari itu kalian membaca Fatihah itu kalau sholat berapa? Subuh 2 kali, ya. Terus zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Itu belum kalau kalian masuk sekolah. Mari anak-anak kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Itu belum setelah salat kalian membaca Al-Fatihah untuk kakek nenek kita, para pahlawan kita, guru-guru kita, orang tua kita. Itu belum. Jadi sehari itu Al-Fatihah itu diulang banyak. Maka dikatakan Al-Fatihah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Paham ya? Ya. Yang terakhir adalah Al-Fatihah itu nanti kalian bisa baca di bukunya. Al-Fatihah itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Makkiyah, ya, dinamakan dengan surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Ada banyak versi. Yang pertama yang ada di buku itu dinamakan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Kota Mekah itu di mana? Jauh. Semoga kita bisa sampai ke sana ya. Doakan ayah ibu kita, guru-guru kita agar bisa berziarah bareng ke Mekah. Ya, Allahumma amin. Ya, karena diturunkan di Mekah maka dinamakan ayat yang surat yang Makkiyah. Oke? Ada lagi, tapi nggak usah kalian hafalkan, nggak apa-apa. Kalau ada pendapat lagi orang guru yang mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi itu kan ada hijrah ke Madinah dan ada masih di Mekah. Kalau sebelum hijrah ke Madinah namanya Makkiyah. Kalau setelah hijrah di Madinah namanya Madaniyah. Tapi yang gampang saja, Pak Zadi kasih tahu, yang gampang saja kalian ingat-ingat, surat Makkiyah atau ayat Makkiyah adalah yang diturunkan di kota Mekah. Apa yang diturunkan di kota Mekah dinamakan sebagai surat Makkiyah. Kebalikannya apa? Madaniyah. Oke, jadi itu yang bisa Pak Zadi sampaikan sedikit. Kalian bisa buka di PDF yang sudah Pak Zadi kasih. Tugas kalian apa? Setelah mendengarkan keterangan ini, kalian rangkum yang ada di PDF ya. Kandungan ayat Al-Fatihah itu apa saja dan apa yang tadi Pak Zadi terangkan, kalian tulis di buku kalian, kalian foto dan share di Pak Zadi. Oke anak-anak, siap? Oke, mungkin itu yang bisa Pak Zadi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.